Di suatu tempat yang tenang, aroma kopi ini seolah mengajak kita singgah. Inilah Barakat Coffee dan Micro Roastery. Tempat di mana biji-biji pilihan dari berbagai daerah Indonesia diolah dengan cinta menjadi secangkir cita rasa yang penuh cerita. Halo sahabat Warna, kembali lagi di program Warna bersama saya Rara. Kali ini Rara ada di Barakat Coffee and Micro Roastery. Katanya ini bukan coffee shop biasa, tapi tempat di mana kopi dibuat dari biji mentah menjadi minumannya nikmat. Yuk ikutin Rara melihat gimana proses pembuatannya. Barakat Coffee dan Micro Roastery, sebuah kedai kopi sederhana dengan konsep rumahan berlokasi di Jalan Bougainville. Tempat yang menawarkan ketenangan. Di kedai ini menjual berbagai varian kopi, di antaranya ada manual brew, Japanese Aeropress, mocktail kopi, hingga kopi susu. Selain itu, ada juga minuman non-kopi seperti mocktail, squash, matcha, dan coklat. Nah sahabat Warna, sekarang Rara udah langsung sama owner Barakat Coffee and Micro Roastery. Dengan Mas siapa? Perkenalkan, nama saya Brian. Mas Brian Iya, ya? betul. Oke. Mas bisa ceritain nggak gimana asal-usul Mas bikin usaha ini di sini? Oke, untuk ceritanya dulu kami dari Jawa Barat ya, dari Majalengka. Kemudian di 2017 kami sudah memulai kedai kopi shop. Kemudian di tahun itu juga setelah pembukaan kami langsung memiliki mesin roasting. Kemudian di tahun 2020 awal waktu COVID kami pindah ke Tabalong gitu. Jadi sementara kami di sini dulu masih ngerosting, belum ada kedai gitu. Berarti cuman fokus ke roasting kopi aja ya Mas? Iya betul. Jadi karena kawan-kawan ini mungkin sering kesini mencobai biji kopi dari berbagai daerah, akhirnya kami putuskan ya selajur membuka kedai kopi seperti itu. Untuk nama Barakat Kopi nih Mas, mungkin mau tahu nih Rara, kenapa jadi memilih nama Barakat Kopi itu? Mungkin ada filosofi tersendiri dari nama tersebut? Betul, untuk Barakat Coffee, Barakat itu kalau kita ambil bahasa sini ya, itu dari kata barokah atau berkat, Iya. betul. Tapi sebetulnya Barakat itu kita memiliki filosofi yang lain juga, seperti kita itu ingin meluaskan pasar biji kopi kita, terutama dari kata-kata barakat, yaitu barabai, rantau, kandangan, dan tanjung, seperti itu. Iya. Singkatan ya Mas? Iya, termasuk singkatan juga. Sejauh ini respon masyarakat gimana nih Mas terhadap usaha Mas tersebut? Untuk masyarakat sekitar, terutama tetangga, alhamdulillah responnya bagus, mereka senang karena ya ada pengusaha kopi UMKM yang bisa mungkin berkembang gitu. Untuk di Tabalong sendiri, alhamdulillah kita bisa mengangkat citra Tabalong ya, terutama ya mungkin ke Kalsel, kemudian ke nasional, itu pun dari beberapa biji kopi yang kami goreng dan kami beli langsung dari petani seperti itu. Oke. Untuk yang membedakan nih Mas dari coffee shop ini dengan coffee shop lain yang ada di Tabalong ini kira-kira apa Mas? Yang membedakan jelas kami ini bukan kafe ya, kami kedai. Karena kecil ya. Untuk skala kafe mungkin dengan mesin espresso yang bagus, dengan tempat yang bagus gitu kan, kekinian. Nah kalau kita hanya sekedar kedai, cuman yang membedakan kita satu lagi adalah kita bisa
memproduksi biji kopi sendiri seperti itu. Untuk biji kopi tersendiri nih Mas, dari daerah mana aja kalau boleh tahunya nih? Untuk biji kopi lokal Nusantara, kami ada dari berbagai daerah, terutama yang kami andalkan untuk biji robustanya itu dari Dampit, Malang, terus dari Magelang, Gunung Sumbing atau Sindoro. Kemudian untuk arabikanya kami ada dari Ijen, dari Gayo, dari Jawa Barat sendiri juga ada, dari Bandung gitu kan, terutama dari daerah asal kami dari Majalengka juga ada, Buana Mekar. Nah, untuk spesial bean-nya sebetulnya kita Barakat ini memperkenalkan Tabalong, yaitu biji Liberica dari Tabalong seperti itu. Nah, tadi kan kata Mas dari daerah Tabalong nih, Mas juga ngambil kopinya juga. Itu kalau berarti dari daerah mana nih Mas? Untuk daerah Tabalong sendiri, kita ada 3 line up, dari Liberica Wayau, Liberica Santuun atau Muara Uya Batu Kumpai, kemudian dari Robusta daerah Sulingan, daerah Jangkung. Nah, untuk Liberica Wayau dan Santuun, Muara Uya itu alhamdulillah di 2025 bulan Agustus itu sudah dipamerkan oleh salah satu kedai atau kopi shop besar di Tanjung, Sukadis. Itu dibawa di Expo Kalsel di Banjarbaru. Kemudian di bulan September itu dibawakan oleh beliau juga di Jakarta, Expo Nasional Indonesia. Jadi alhamdulillah dari beberapa line up itu ya, terutama dari Wayau sendiri kita stok di range 5 kilo. Itu dalam 5 hari alhamdulillah ludes terjual di Expo Nasional Jakarta. Kemudian untuk Robustanya sendiri dari Jangkung, dari Sulingan, itu baru di 2025 akhir ada petani yang mendatangi saya. Jadi untuk kelasnya sendiri masih di lokal, belum tembus ke luar Tabalong seperti itu. Berarti sudah ada yang tembus nasional ya Mas? Alhamdulillah sampai di nasional seperti itu. Next mungkin go internasional ya Mas? Insya Allah, mudah-mudahan. Untuk bedanya dari biji lokal dari Tabalong dengan daerah luar nih Mas, apa tuh? Nah, untuk biji lokal Nusantara itu identik dengan Arabica Robusta. Tapi untuk lokal Tabalong sendiri ada dia Liberica ataupun Excelsa. Jadi beberapa jenis kopi itu ada 4 tadi. Nah, cuman dari Liberica Tabalong sendiri yang lebih menonjol daripada Excelsa, karena di daerah Tabalong untuk Arabica itu belum bisa tumbuh gitu kan, karena geografisnya. Nah, untuk Liberica dan Robustanya yang lokal itu masih bisa tumbuh seperti itu. Jadi untuk rasa dari Liberica yang khususnya Tabalong, dia lebih ke seperti nangka atau papakin seperti itu. Gitu ya Mas? Ya betul. Kemudian ada fruity-fruitynya seperti buah-buahannya seperti itu. Kalau Rara mau lihat proses roasting kopi boleh nggak Mas? Boleh Mbak, silahkan. Oke. Nah, sahabat warna, jadi setelah ini Rara mau lihat proses roasting kopi secara langsung. Jadi sahabat jangan kemana-mana dulu ya. Barakat Kopi dan Micro Roastery tidak hanya tempat santai menikmati kopi. Di sini juga tempat produksi atau roasting berbagai macam varian biji kopi. Roasting kopi adalah proses yang berperan penting dalam pengolahan kopi sampai disajikan. Segala aroma, flavor, aftertaste, dan rasa-rasa ajaib pada kopi dipengaruhi oleh proses ini. Proses roasting kopi memiliki pengaruh yang besar terhadap kualitas rasa dan aroma kopi. Proses roasting
juga membutuhkan ketepatan suhu dan waktu. Dari biji mentah yang pucat menjadi coklat keemasan dengan aroma yang menggoda. Halo sahabat warna, jadi Rara sekarang mau ngajak sahabat warna buat lihat proses roasting kopi. Sekarang Rara udah ada di tempatnya nih dengan Mas siapa? Yandi. Oke, ini nama alatnya ini apa Mas? Untuk alatnya kami menggunakan produk dari Nor dari Jember. Dari Jember Iya. ya? Oh, jauh. Jadi sebelum digunakan ini harus dipanasin dulu ya Mas? Iya. Sebelum digunakan mesinnya harus dipanasin dulu sekitar 15 menit. Sampai suhu tertentu ya? Iya. Untuk suhunya bisa capai 190 derajat sampai 200 derajat. Baru bisa dimulai roastingnya. Roasting kopinya. Iya. Sekarang bisa langsung lihat nggak Mas gimana proses roasting kopinya? Boleh. Nah, untuk pertama masukkan biji kopi ini ke dalam hopper ini. Sekali masukinnya ini Iya. kira-kira sebanyak apa nih Mas? Oke. Ini tergantung kapasitas mesin. Tergantung. Kalau mesinnya ini kami menggunakan mesin 3 kilo. 3 kilo. Tapi nggak maksimal 3 kilo untuk di roastingnya. Cuma bisa setengahnya, bisa sekilo atau 1,5 kilo. Untuk lamanya nih berapa Mas? Berapa lama nih merosting kopinya? Nah, untuk merostingnya bisa sekitar 12 sampai 15 menit sekali ngerosting. Roastingnya dengan suhu Dari 200 sampai 200 lagi. dalam proses roasting ini ada nggak Mas kesalahan-kesalahan yang mungkin bisa merubah cita rasa kopinya? Bisa. Pertama dari pengaturan apinya ya. Kadang kalau apinya kebesaran dia menyebabkan rasa kopinya tuh gosong atau bau asap gitu. Cuman kalau terlalu kecil juga nanti susah matangnya, agak merubah cita rasa si kopi lagi gitu. Jadi harus teliti, harus konsentrasi penuh sih kalau mau ngerosting kopi ini. Jadi nggak bisa sembarangan ya Mas untuk Bisa. merosting kopi ini? Iya. Kan tiap-tiap kopi ini banyak jenisnya kan Mas? Jadi kalau untuk roastingnya ini berbeda juga atau sama? Gimana? Beda-beda. Beda-beda. Tergantung jenis kopinya. Kalau biji kopi robusta kita menggunakan api yang besar, sedangkan arabica, dia menggunakan api yang sedang aja. Sedang. Karena kadar air antara robusta sama arabica itu beda-beda. Ya kalau yang robusta dia perlu api yang lebih panas, sedangkan arabica. Untuk kopi yang kita roasting ini jenis apa nih Mas? Nah, yang ini jenisnya arabica, asalnya dari Ijen Bondowoso, Jawa Timur. Oh, berarti dikirim dari sana. Betul. Itu pakai aplikasi atau gimana Mas? Ya, dari mesinnya ini nyambung ke aplikasi. Nama aplikasinya ini Artisan. Artisan. Nah, untuk tahap pertamanya kita dari start dulu, baru charge, baru dimasukkan bijinya ke dalam drum. Nah, sahabat warna, setelah kurang lebih 10 menit, Rara udah nunggu nih. Biji kopinya udah mau mateng ya, Mas? Iya. Jadi mau kita lihat gimana. Oke. Diputer nih supaya dingin ya, Mas? Iya. Biar merata dinginnya. Wah. Anggap aja lagi diaduk gitu. Udah ada wanginya nih, sahabat. Wangi kopinya udah keciuman nih. Meledak ya. Jadi ini diputer sambil muter-muter dulu mesinnya supaya kopinya nih jadi cepet dingin ya, Mas? Iya. Kira-kira berapa lama nih, Mas? Untuk Ini untuk mendinginkannya sekitar 7 sampai 15 menit lah. Gitu. Oh, baru setelah itu bisa Bisa dikonsumsi. Oh,
kopi yang kita nikmati dalam bentuk minuman tersebut awalnya merupakan biji kopi hijau atau green beans yang memiliki aroma seperti rumput. Kemudian, biji kopi yang telah melalui proses pasca panen dipanggang dengan metode yang berbeda-beda. Melalui proses roasting, senyawa aroma yang terdapat dalam biji kopi akan meningkat dan biji kopi pun akan mengalami perubahan yang cukup drastis. Nah, sahabat Warna, Rara udah sama Mas Brian lagi nih, owner dari Barakat Kopi. Jadi Mas, bagaimana nih sebelumnya Mas nih ngelihat peluang usaha ini di sini? Untuk peluang di Tabalong waktu itu roastery belum ada ya, atau yang roasting kopi. Jadi sebetulnya karena kami ini hobi, suka kopi, ya jadi kami bagaimana caranya kami bisa produktivitas sendiri untuk biji kopi. Karena biji kopi yang kita untuk roasting sendiri kita bisa atur bagaimana kemauan biji kopi itu sendiri daripada kita harus beli ke lain seperti itu. Kan tadi Mas bilang hobi kan, jadi mungkin filosofi kopi nih dari Mas sendiri apa tuh? Untuk filosofi kopi sebetulnya adalah ngopi ya. Ngopi itu kalau kita artikan berkumpul dengan teman-teman, itu artinya ngobrol perkara ilmu. Nah, atau bisa jadi dalam suatu keagamaan, kita sambil ngopi-ngopi, ya kita bisa artikan juga sebagai ngobrol perkara iman. Nah, jadi setiap kita ngopi, sesuatunya itu ada filosofinya, yaitu bisa kita tentang bercerita kehidupan tadi, soal ilmu, kemudian bisa juga soal agama, gitu. Untuk pesan buat anak muda nih yang ada di Tabalong untuk memulai usaha nih, ada nggak Mas? Untuk kawan-kawan, terutama yang ada di Tabalong, anak-anak muda, generasi muda, bahwasannya segala sesuatu yang kita punya produknya, ya kan, selama kita mau marketing atau selama kita mau menjual, insya Allah pasti ada hasilnya. Karena Allah sendiri suka orang dengan orang yang berusaha, seperti itu. Oke. Mungkin ada rencana ke depannya nih Mas untuk Barakat Kopi nih? Insya Allah rencana ke depannya kami sendiri ya pengen memperluas lahan gitu ya, mungkin entah di tingkat atau bagaimana. Yang jelas insya Allah mudah-mudahan dari roasting atau penjualan biji kopi kami ini masih bisa disukai dan diminati oleh masyarakat, seperti itu. Sehingga perkopian di Tabalong sendiri pun tetap jalan, tetap terkenal, dan terutama citra saya itu pengen mengangkat citra Barakat dan juga Tabalong ke nasional, seperti itu. Terima kasih udah ngeluangin waktunya dan ngebolehin nih Rara untuk ngelihat proses roasting kopinya di sini. Oke, sama-sama Mbak. Terima kasih juga atas kedatangannya. Di biji kopi yang sederhana, lahirlah secangkir semangat. Kopi adalah simbol dari berbagai aspek kehidupan, seperti persahabatan, kebersamaan, dan perundungan yang tercermin dalam proses pembuatannya yang panjang. Sampai jumpa sahabat warna di episode berikutnya. Nah, sahabat warna, nggak kerasa udah selesai nih perjalanan Rara hari ini ngeliat proses dari biji kopi mentah, roasting kopi, sampai jadi minuman yang nikmat. Dari hari ini kita belajar bahwa seluruh hasil itu berasal dari ketekunan. Sekian dari Rara, sampai jumpa di episode warna dengan kisah menarik dari Bumi Sarabakawa lainnya.